Ketika Tuhan menetapkan seorang hakim untuk bangsa itu, maka Tuhan menyertainya. Sebab Tuhan berbelas kasihan dan dengarkan rintihan umat yang terdesak dan tertindas. Tapi apabila hakim tersebut mati, maka bangsa itu kembali berlaku jahat. Lebih jahat dari nenek moyang mereka. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara lintas iman dan lintas agama dan dimanapun saudara berada. Penggalan teks kitab suci yang saya baca atau Anda baca di sini ini tentang peristiwa umat Tuhan pada masa lalu. Mereka ada di negeri atau wilayah yang mereka imani sebagai tanah perjanjian untuk mereka. Tentu saja perjanjian dari Tuhan untuk mereka. Hidup dan kehidupannya mereka umumnya sudah mapan. Ada tanah, ada hukum, ada ritus, semuanya lengkap. Sayangnya dalam kelengkapan hidup dan kehidupan seperti itu, seringkali mereka melupakan apa maunya Tuhan dan tidak ingat pesan-pesan dari nenek moyang mereka. Ketika mereka keluar dari tanah perhambaan, masuk ke tanah perjanjian, nah, pelupaan terhadap firman tersebut menjadikan mereka mengalami penindasan, terhambat dalam banyak hal, bahkan mengalami penjarahan, perampokan. Tidak ada rasa aman. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan kalau memang Ia berbelas kasihan, maka dengan kasih sayang yang ada pada dirinya, pada Tuhan terhadap umat, maka Ia memilih dan menetapkan seseorang sebagai pemimpin bangsa. Ya, di sejarah mengatakan bahwa mereka adalah lokal jenius, hero, pahlawan komunitas dengan kelebihan-kelebihan tertentu sebagai seorang pemimpin perang, dengan narasi dan orasi untuk mengajak umat berbuat baik kembali kepada Tuhan. Nah, mereka berhasil. Tapi ketika orang tersebut atau hakim tersebut meninggal, maka umat kembali melakukan hal-hal yang jahat. Teks kitab suci mengatakan lebih jahat dari nenek moyang mereka. Terulang lagi ada hakim. Nah, saya memperhatikan ada dua hal yang menarik sini. Tuhan berbelas kasihan, walaupun, dan yang kedua adalah Ia mendengarkan suara rintihan umatnya. Hal yang pertama menarik adalah apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan seseorang atau umat manusia, Tuhan tetap mengasihi orang tersebut atau manusia, siapapun dia.
Nah, karena kasih sayang, karena belas kasihan tersebut, maka umat atau seseorang ketika dia mengalami penindasan terdesak, dia sebagai orang yang tertindas, kalau dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Nah, dua hal itu coba kita renungkan bersama dalam konteks kekinian kita, bahwa hidup kekinian kita ini mungkin tidak separah umat Tuhan pada masa lalu, tapi ada pelupaan, ada hal-hal yang menjadikan kita lupa terhadap apa maunya Tuhan. Tidak kita umat Tuhan yang dibayangi oleh ketidaksetiaan terhadap melakukan apanya mau Tuhan. Dan yang kedua adalah seringkali juga secara tidak sadar kita seperti atau menjadi suatu orang yang tertindas, yang mobilitas hidup dan kehidupan kita terbatas, atau kita mengalami perlakuan tidak adil, ya, kesulitan dan sebagainya. Mana bahkan mungkin saja kita sekarang ini mengalami kepahitan hidup dan kehidupan yang bisa dikatakan bagaikan orang yang tertindas, bagaikan sesuatu yang menindas kita sehingga tidak mampu berbuat banyak. Nah, seperti itu, maka kuncinya ya berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan Tuhan akan menolong, memimpin dan menyertai kita. Itu model yang sama seperti umat pada masa lalu. Belas kasihan Tuhan pada masa lalu juga terjadi sampai sekarang ini. Dia mendengar rintihan umat yang terdesak dan tertindas. Ya, mungkin juga saya, mungkin juga saudara adalah orang yang tertindas, tak berdaya, dan marilah kita berseru kepada Tuhan, karena Dia berbelas kasihan, Dia penuh kasih sayang, cinta kepada kita semua. Ingat, Tuhan mendengarkan suara umat yang tertindas. Tuhan mendengarkan suara saya dan saudara-saudara.